Apalagi ngata-ngatain Pak Prabowo tolol, bego. Aduh ya Allah, Pak Prabowo dikatain iblis sama lu, Tio. Sadar, Tio. Lu harus sadar. Ya, Pak Prabowo bukan iblis, Pak Prabowo presiden. 2009 gue ngikut Pak Prabowo sampai sekarang. Betapa sakit hatinya gue, orang yang gue dukung lu hina, lu fitnah. Tio ya. Jadi gue hari ini gue tergaris bawahi, gue laporan nggak ada kaitannya dengan pemerintah. Gue pribadi sendiri inisiatif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat lu ya, cari-cari gue. Gue cari juga lu, emang gampang nyari orang. Hah? Lu cari ya gue cari juga. Nggak usah ngancem-ngancem. Hak gue juga untuk protes ketika presiden gue dihina. Ya. Dan ingat, nggak usah bawa-bawa mahasiswa. Gue juga mahasiswa. Lo kuliahnya baru sekali, gue udah 9 kali kuliah. Ya. Gue udah 9 kali kuliah. Dan sampai hari ini gue masih tercatat sebagai mahasiswa. Bukan mahasiswa ya, tapi mahasiswa. Di 2 universitas. Program doktoral gue baru selesai tahun ini. 2026. Ya, dan gue sekarang lagi ngambil Magister Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ, dan tercatat. Jadi kalau lu orang mengaku mahasiswa, gue juga mahasiswa. Kita jangan mau dibentur-benturkan. Hari ini gue laporin Tio, bukan gue disuruh oleh Pak Prabowo. Gue inisiatif sendiri karena gue dihina oleh Tio. Ya. Dan Tio keterlaluan. Gue dukung Pak Prabowo dari 2009. Sampai hari ini, presiden yang gue bangga-banggain, dihina, dikatain iblis sama Tio. Dikatain Prabowo tolol, Prabowo Subianto bego. Ini gak pantas. Kalimat ini diucapkan oleh anak baru netes seperti Tio. Tio, lu anak baru kemarin, anak baru lahir. Ya, bapak lu aja gak seumuran dengan Pak Prabowo. Hah? Mungkin sama gue lebih tua gue bapak lu. Tapi lu ngelunjaknya bukan main, Tio. Hari ini gue laporin lu bukan karena gue disuruh oligarki. Salah lu. Gue gak pernah disuruh Pak Prabowo, gue gak pernah disuruh Mas Gibran, gak disuruh siapa-siapa, gue inisiatif sendiri. Karena lu udah menghina gue. Ya. Menghina pribadi gue. Tio, makanya laporan gue masuk. Kalau lu berbicara gue piaran oligarki, gue juga orang salah satu pesakitan di negeri ini. Oleh pemerintah. Ya. Berita acara sumpah gue dibekukan tanpa proses dan tidak ada nomenklatur pembekuan. Di Undang-Undang 18 tahun 2003. Sampai hari ini gue gak bisa beracara di persidangan. Hanya bisa di luar persidangan. Kalau bicara sakit hati, gue lebih sakit hati. Gue membela klien gue, menegakkan fiat justice surat kulum. Tegakkan keadilan walau orang itu runtuh, membela klien setengah mati. Solid dengan klien sampai jabatan gue pun dicopot, paksa. Oleh pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung. Jadi kalau bicara sakit hati, gue tersentuh langsung. Gue korbannya di bangsa ini. Korban penjoliman tentang penegakan hukum. Gue juga protes. Tetapi cara protes gue tidak maki-maki Pak Prabowo. Ya, tidak menghina Mas Gibran. Kalau bicara sakit hati lu belum seberapa, Tio. Gue ini jabatan yang gue banggakan. Berdarah-darah gue mendapatkan profesi itu. Prosesnya bertahun-tahun. Gue menjadi mahasiswa dulu. Tapi dengan seenaknya 2 hari gue naik meja, 2 hari langsung dibekukan. Hari Minggu dipecat gue oleh KAI. Jadi kalau berbicara masalah sakit hati pada negara ini, gue lebih sakit hati. Tapi gue mengkritik negara dengan cara yang soft. Tidak memaki-maki. Apalagi ngata-ngatain Pak Prabowo tolol, bego. Aduh ya Allah, Pak Prabowo dikatain iblis sama lu, Tio. Sadar, Tio. Lu harus sadar. Ya, Pak Prabowo bukan iblis, Pak Prabowo presiden. 2009 gue ngikut Pak Prabowo sampai sekarang. Betapa sakit hatinya gue, orang yang gue dukung lu hina, lu fitnah. Tio ya. Jadi gue hari ini gue tergaris bawahi, gue laporan nggak ada kaitannya dengan pemerintah. Gue pribadi sendiri inisiatif. Karena gue dirugikan oleh Tio dan laporannya masuk. Ya, nggak usah lo cari-cari rumah gue apa segala, nggak ada. Gue juga orang Sableng, nggak takut. Ya, gue juga gue cari lo. Ya, nggak takut gue. Oke? Jadi jaga mulut lo, jaga lisan lo. Kalau bicara masalah sakit hati di Indonesia nih, gue orang korban juga. Profesi gue buat ngidupin anak yatim, buat ngidupin keluarga gue dan lain-lain, dibegal oleh pemerintah. Dan gue hari ini mau sumpah aja susah di pengadilan. Makasih. Boleh, tapi jangan menghina, jangan menyerang pribadi Pak Prabowo ya. Jangan menghina Mas Gibran. Kalau kamu menghina, saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Assalamualaikum Bang, selamat sore. Ya, waalaikumsalam, selamat sore. Waduh, udah ketemu lagi aja di Polres Tangsel dalam rangka apa Bang? Jadi saya melaporkan mantan ketum BEM atau presiden BEM UGM ya, presiden mahasiswa presiden mahasiswa UGM atau ketum BEM UGM ya, karena dia telah menghina
kepala negara ya, Pak Prabowo Subianto, dan menghina Mas Gibran ya, dan memfitnah SPPG dan MBG ya, sehingga dia juga ikut menghina kami dan melakukan penghasutan terhadap program-program SPPG dan MBG itu. Jadi hari ini saya laporkan dia dengan pasal 263 ya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan pasal 433 dan 434 ya, karena telah melakukan penghasutan dan fitnah terhadap program SPPG. Dan dia juga banyak menghina dan fitnah programnya Pak Prabowo gitu. Makanya hari ini saya sikat dia. Saya nanti akan laporkan lagi yang lainnya ya. Jadi saya nggak main-main ya. Saya ini memang tukang lapor, tukang somasi, tukang lapor gitu. Alhamdulillah udah banyak yang di penjara ya. Hari ini banyak juga orang yang setelah diproses di Polres dan Polda atas laporan saya. Ya, jadi itu aja dari saya ya. Tio, kamu anak baru kemarin ya, baru jadi aktivis. Kritis boleh, tapi jangan menghina, jangan menyerang pribadi Pak Prabowo ya. Jangan menghina Mas Gibran. Kalau kamu menghina, saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Saya juga mahasiswa, sama kayak kamu ya. Saya sampai sekarang masih kuliah dan menjadi mahasiswa. Tapi tolong jaga adab kamu ya sebagai mahasiswa. Jangan memalukan UGM. Makasih. Oke, makasih Bang. Pemirsa, mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, menjadi sorotan karena menemukan alat pelacak di mobilnya. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat, ini adalah alat pelacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, viral di media sosial. Dalam video itu, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real-time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan deviasi jarak di radius kurang lebih 5 hingga 20 meter dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejalan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.